Yuk, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami kembali melihat terang dan juga tuntunan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan begitu banyak saksi-saksi iman, teladan, dan juga mulai dari raja, imam besar, sampai kepada seorang penjahat yang hari ini akan kami pelajari, yang hari ini akan kami lihat iman yang begitu mengagumkan. Tiga kalimat yang mengubahkan seluruh konsep jalan agama, seluruh konsep manusia untuk menjalani dan juga menerima anugerah keselamatan. Dan jauh berbeda dari semua jalan agama, kepercayaan, dan tuntutan-tuntutan serta hal-hal yang harus wajib dilakukan oleh manusia untuk mencapai keselamatan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh bisa menangkap dan juga mengenyam serta menikmati seluruh daripada teladan ini. Walaupun bagi kami seorang penjahat sangat sulit dijadikan teladan. Tetapi melalui anugerah-Mu, kami melihat bahkan seorang yang paling jahat pun Engkau bisa ubahkan mendapatkan hidup yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan belajar ya. Kita buka Lukas 23. Ada hal yang sangat mengejutkan. Ini ya perenungan yang saya dapatkan itu ya. Terus ya saya dapatkan aja satu yang eh, saya hitung-hitung kalimat dari penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang diselamatkan. Ada yang mengatakan sebelah kanan, ada yang mengatakan sebelah kiri itu tidak ada di Alkitab ya. Kanan kiri nggak ada. Tetapi kalau kita lambang itu kanan itu lambang kebaikan ya. Kalau kita ngomong kanan itu bukan berarti fisik atau geografis letak tempat kanan, tetapi kanan itu menyatakan kebaikan. Nah, kalau kita melihat kalimat yang dilontarkan di dalam ayat Lukas 23, ayat 40, 41, dan 42. Jadi tiga ayat ini dengan tiga kalimat ya. Kalau kita lihat itu kalimatnya dia itu dibagi tiga ayat itu tiga kalimat. Nah, tiga kalimat ini mengubahkan seluruh konsep agama dan seluruh jalan keselamatan. Dan tidak ada yang bisa memberikan kepastian satu pribadi siapapun yang langsung dengan jelas dan berkata menjamin ya dan memastikan bukan hanya memberi pengharapan tapi memastikan hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Wah itu luar biasa itu. Jadi setelah saya lihat eh, mungkin dipelajari baik-baik dan kita sudah mendengar tentang penjahat ini sudah ratusan kali, baik di dalam khotbah, pembicaraan atau ngobrol gitu kan. Saya bacakan ya. Nah, penjahat yang pertama, ini kita bandingkan yang pertama, ya, penjahat yang pertama. Seorang dari penjahat, Lukas 23 ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu, perhatikan ini, menghujat, jelas ya, menghujat, bukan mengolok, bukan mengata-ngatai, ini menghujat penjahat yang tidak diselamatkan, yang menghujat, dan penjahat yang akhirnya dari menghujat, mungkin kita nggak di penjelasan, yang sebelah ini juga mengata-ngatai juga asalnya, tapi dia bertobat. Jadi dari menghujat itu menjadi memuja. Jadi mengerti Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kita perhatikan ini. Menghujat dia, penjahat yang digantung itu. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Selamatkan dirimu dan kami. Ya, itu jelas ya. Selamatkan dirimu dan kami. Artinya kami di sini ya, kalau kamu selamat ya saya selamatin dong. Jadi memanfaatkan orang, orang yang kurang ajar, orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak tahu orang yang tidak berempati,
tidak tahu belas kasihan. Dia malah memanfaatkan kondisi Tuhan Yesus seperti itu. Kalau diselamatkan, kalau ditolong, ya tolong saya juga. Saudara, ini prinsip sebenarnya kalau kita lihat agama-agama di dunia itu seperti penjahat yang menghujat ini. Jadi jalan agama itu sebenarnya jalan, kalau kita ngomong secara langsung ya jalannya penjahat ini menghujat. Kenapa menghujat? Memanfaatkan Allah dan juga menundukkan Allah untuk apa? Untuk kepentingan manusia, untuk menciptakan Allah yang menurut dan mengikuti manusia. Ini kan dia udah tahu kamu Mesias. Loh, Mesias kok kamu dikte, Mesias kok kamu atur. Dan dia mengatakan, jika engkau adalah raja orang Yahudi, atau jika engkau adalah Mesias, seperti prajurit itu kan, dikatakan, bukankah engkau ini adalah Kristus, kan Mesias. Harusnya dia tahu loh, Mesias itu kan kamu harus mati, dia kan raja. Raja itu kan kamu dengar. Tapi tidak dikatakan di sini, selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi semua kami itu ya. Tetapi seorang penjahat itu menegur dia katanya, nah ini kalimat ini. Satu ya, nanti kita pelajari detail ya. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Kamu tuh nggak takut lah. Maksudnya takut itu kamu kan punya punya nurani, punya hati, punya agama juga kan agamanya agama Yahudi kan. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Bayangkan ya seorang penjahat ngajari penjahat. Ini kan kelas kategorisasi. Ini kelas supaya diarahkan kamu bukan lagi berpikir secara moralitasmu. Itu sudah ambruk semuanya. Kamu nggak takut, kamu nggak punya hati nurani, kamu nggak punya, ya artinya tuh kebaikan secara sosial manusia dan melihat kondisi. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah. Jadi kalau kamu tidak memiliki nurani itu, ya kamu juga nggak takut kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kamu tuh lihat-lihat. Kalau kamu penjahat, ya memang memang kamu harus dihukum mati. Betul itu kita penjahat, penjahat bukan hanya biasa, itu penjahat yang kejam sekali itu. Penjahat yang, aduh kalau kita ngomong kalau udah disalib itu penjahat yang tambah hari tambah sadis deh. Tambah hari tambah bejat, tambah hari tambah banyak yang dibunuh gitu. Banyak merusak seluruh sistem sosial, menakut-nakuti orang dan membuat teror semuanya. Kalau dia datang itu wah semua pada ketakutan. Nah, penjahat ini sadar siapa dirimu, siapa diri saya. Justru ini adalah langkah awal dari pertobatan. Mengerti diri kita, maka kita bisa mengerti Allah. Mengerti Allah, maka kamu akan tahu dirimu. Jadi penjahat ini melangkah di dalam apa? Pembukaan kesadaran akan keselamatan dan membawa dia pada pertobatan dengan kalimat-kalimat ini. Dia menyatakan kerendahan hati. Dia menyatakan ketidaklayakan diri. Dia menyatakan bahwa dirinya itu ya penjahat sudah seharusnya wajib dibunuh, wajib dihukum. Dibandingkan kamu dan saya, nah Yesus ini, Mesias ini beda jauh. Dikatakan di sini, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu, tetapi seorang penjahat menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ini kalimat pertama. Kalimat menuju panggilan, kalimat menuju pertobatan, kalimat menuju panggilan efektif, dan kemudian perubahan hidup, kerendahan hati, dan membawa menyadarkan orang lain bersaksi juga, saudara. Luar biasa ini. Jadi orang-orang mengatakan enak ya penjahit itu. Enggak loh, seluruh doktrin yang kita pelajari, dari doktrin panggilan sampai perubahan hidup, sampai bersaksi, dia lakukan semuanya. Nah, ayat yang 41, kita memang selayaknya dihukum total depravity ini, kejatuhan manusia. Lah kita memang layak dihukum, apalagi perbuatan kita seperti ini. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, pribadi ini ya, tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi mata seorang penjahat tahu itu baik dan benar, Yesus tidak bersalah, tetapi mata para rohaniawan, mata para ahli hukum, mata bangsa Romawi yang mengadili Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus dan juga mata dari orang-orang yang beriman, berteologia, yang punya pengetahuan rohani,
itu buta semua. Sedangkan penjahat ini yang gelap hidupnya, dia bisa melihat terang. Ini paradoks sekali. Kebenaran yang sangat apa ya, kalau kita lihat, ya Tuhan ingin menunjukkan pada kita bagaimana dia bisa menjangkau orang yang begitu bejat luar biasa, dijadikan saksi dia, dijadikan sukacita yang luar biasa bagi dia. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku. Saudara, dia tidak apa ya, menunjukkan dirinya itu siapa, dia melakukan apa. Enggak ada yang bisa mau dia penjahat. Dia sudah bobroknya luar biasa, dia sudah berbuat yang kejam luar biasa, sudah bengis, bejat juga. Jadi dia cuman ingin aja, ini satu kalimat yang apa ya, meminta belas kasihan sedalam-dalamnya. Ini doa ini sebenarnya. Yesus, dia sebut langsung nama, saudara. Relasi pribadi, bukan aturan-aturan, bukan perbuatan Tuhan Yesus yang miracle itu, keajaiban, bukan. Dia tidak melihat itu semuanya. Dia hanya melihat pribadi itu. Jadi dia tidak ditipu dengan seluruh keindahan yang dialami orang-orang menerima semua, makan roti yang diperbanyak, terus berjalan di atas air gitu. Dia tidak melihat semua, dia tidak melihat seluruh fasilitas itu. Tapi dia melihat pribadi itu, saudara. Dan dia sebut nama, dan inilah pengakuan deklarasi yang mengatakan bahwa siapa saja yang mengaku namaku di depan orang, aku akan selamatkan. Dan penjahat ini lakukan. Jadi luar biasa nih ya. Dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Jadi imannya dia bukan hanya iman hari ini. Iman dia bukan hanya iman dia ingin diingat hari ini, tapi dia juga jauh melihat eskatologis. Satu pengharapan yang luar biasa sampai ke puncak di sana. Saya sendiri kadang-kadang kita melihat pribadi kita jauh lebih baik daripada orang lain itu. Atau hal-hal yang mungkin membuat kita, ya sedikit bolehlah kita membanggakan diri. Bolehlah kita itu, ya istilahnya itu memamerkan sesuatu. Justru itu waktu kita melihat kepada kondisi penjahat ini, kita betul-betul malu. Jadi penjahat ini sebenarnya adalah contoh kecil, mikro ya, mikrokosmik keselamatan. Jadi mikro itu adalah satu contoh teladan yang di titik terakhir di manusia yang paling jahat, yang ter semua itu, dan termasuk Yesus kan orang yang paling menderita, orang yang paling dihina, orang yang paling diremehkan, orang yang dibuang. Wah, itulah dia. Dan waktu kita melihat ini dan pada titik puncak yang seperti ini, Tuhan memberikan satu terang yang memberikan pengharapan bahwa seluruh agama-agama, seluruh kepercayaan jalan keselamatan, saudara dibandingkan dengan Tuhan Yesus memberikan keselamatan pada penjahat ini, itu gugur semua, termasuk kita semua yang memamerkan tentang gereja, nama gereja kita apa, terus pendeta kita siapa, terus kemudian kita sudah ikut pembinaan kelas katekesasi, saya anggota gereja, saya dibaptis, saya sudah perjamuan kudus. Saudara, itu semuanya adalah ritual. Itu semuanya tidak membawa keselamatan, saudara. Penjahat ini tidak mengalami apapun. Dia tidak pernah mengalami dalam hidupnya hanya di pucuk itu ya. Dia dibimbing oleh Tuhan Yesus langsung dan di eh, puncak kayu salib itu kan, di salib itu kan. Dia tidak pernah mengalami teman yang baik, orang Kristen yang bisa memberitahu dia. Dia tidak pernah mengalami komunitas-komunitas, kemudian dia tidak pernah mengalami kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hidup secara kekristenan kita kayak gereja gitu kan. Dan juga dia hidup itu pasti nggak mungkin penjahat di dalam gereja itu kan nggak mungkin, saudara. Dia pasti di luar kan. Dan dia punya kehidupan sendiri. Dia punya kehidupan yang gelap sendiri. Dan waktu kita lihat, dia tidak pernah masuk kelas katekesasi, dia tidak pernah dibaptis, dia tidak mengalami perjamuan kudus, dia tidak pernah mengalami semua. Itu kalau kita bandingkan dengan sekarang ini. Jadi
kita lihat bagaimana Tuhan selamatkan. Nah, seluruh prinsip keselamatan, bagaimana orang diselamatkan, itu dialami semua. Beda Nikodemus dengan penjahat ini. Waduh, jauh beda. Nikodemus datang dengan pengetahuan Alkitab, dengan pengetahuan kebenaran, dengan pengetahuan pengalaman, dengan spiritual yang sangat tinggi, tapi buta. Sedangkan orang ini, sedangkan orang ini datang dengan kebejatan dalam kegelapan dan dia merasakan ketidaklayakan dan apa yang terjadi. Nah, Tuhan terima dia. Nah, ini yang membuat kita rendah hati. Kenapa rendah hati? Sebenarnya kadang-kadang kita itu kalau sudah mengerti tentang iman Kristen gitu ya, mau tidak mau kan kita lebih mengerti itu, kita lebih sok gitu kan. Lebih ngerti itu biasanya kita lebih menyepelekan orang. Oh, dia nggak tahu. Nah, saudara kita kadang-kadang seperti itu. Tapi waktu kita berhadapan dengan Tuhan, di hadapan Tuhan, nggak ada satu orang pun yang bisa menegakkan kepala kecuali harus tunduk menyembah. Itu jalannya seperti itu. Nah, perkata ini ya, Yesus ingatlah akan aku. Dia memohon, dia meminta, dia berdoa, dan dia berharap. Saudara. Ingatlah akan aku. Dan dia langsung imannya itu iman yang selesai. Saudara. Yesus kalau engkau datang, bayangkan. Saudara. Bagaimana dia bisa tahu? Ya, saya percaya penjahat ini dari kecil belajar tentang kitab Taurat. Kan seluruh orang Israel belajar kitab Taurat sampai umur 12 tahun. Jadi bekal dia tentang firman Tuhan yang tertanam itu hidup kembali. Saudara. Tentang Mesias itu, tentang eskatologi Mesias akan datang sebagai raja, hakim segala macam. Dan dia tahu semuanya. Dan waktu itu hidup itu. Kenapa hidup? Karena Yesus di depan dia, anugerah yang luar biasa, dia lihat langsung Allah menjadi manusia, dan dia langsung meminta jaminan itu. Sebenarnya ini bukan sekedar peristiwa membuat kita, oh iya, nanti akhirnya kita ngomong itu, kalau sudah kita jahat, ya penjahat itu kan nanti aja. Kalau sudah deket-deket kematian baru kita bertobat. Nah, saudara, saudara kurang ajar sekali. Kenapa? Ini memperingatkan kita waktu kita diberitahu supaya hari ini juga kamu itu mengubahkan hidupmu. Jangan kamu kemudian meniru penjahat ini. Kenapa meniru penjahat ini? Saudara, ini adalah satu peristiwa yang diberikan kepada penjahat dan kamu kan bukan penjahat. Kamu kan bukan seperti dia. Jadi kita tidak bisa mencontoh pengalaman dan hidup daripada penjahat ini terus kita tiru. Bukan. Yang kita tiru itu perubahannya. Bagaimana diubahkannya. Bukan, oh dia kan diubah. Ya saya niru jahat dia aja. Saya mau berzina, saya mencuri, merampok, saya mau apapun. Nanti kalau sudah dekat, saya bertobat. Saudara, saudara nggak akan bisa bertobat seperti itu. Kenapa? Saya jamin lah. Tuhan nggak akan kasih itu. Karena itu hanya bagi penjahat ini. Bukan pada orang lain. Ya, jadi kalau kita lihat seluruh sistem kebaikan agama, ritual agama, puasa, doa puasa, terus berbuat baik, sesuatu itu runtuh semuanya. Kenapa runtuh? Karena kita lihat sistem agama yang diusahakan manusia itu langsung runtuh. Saudara. Kenapa? Karena orang ini tidak melakukan apapun. Dia hanya mengaku semuanya dari hati terdalam. Jadi bukan kelakuannya, karena kita nggak bisa apa-apa ya. Kita melihat, saudara orang di kayu salib bisa melakukan apa ya? Hanya ngomong kan. Dan hati yang dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi sistem agama iman Kristen itu jauh beda. Keselamatan jauh beda. Dan sangat mudah. Ya, kenapa mudah? Ya karena anugerah. Tapi kalau nggak anugerah, orang sepinter Nikodemus, sepinter apapun, nggak bisa bertobat. Dan saya percaya, sudah kadang-kadang kita melihat seperti Nikodemus itu kan kayak profesor gitu kan. Loh, profesor kok nggak ngerti seperti itu kan? Banyak profesor Alkitab teologi itu yang tidak percaya Tuhan Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan atau dua-duanya ateis. Itu ngajar teologi ya? Ada, saudara. Jadi respon dari para penjahat ini menyingkapkan satu esensi terdalam keselamatan ilahi yang berbeda secara radikal dari seluruh sistem agama apapun. Ritual-ritual gereja kita itu juga kita harus hati-hati. Jadi jangan pernah kita
menjaminkan diri kita dengan ritual-ritual itu, baptisan, perjamuan kudus, dan lainnya. Saudara, itu tanpa hati seperti penjahat ini, semuanya tidak akan ada gunanya. Ya, jadi keselamatan dalam Alkitab itu adalah dikerjakan oleh Allah dan manusia hanya menerima dan kemudian mendapatkan anugerah kasih Tuhan yang luar biasa itu, dan dia kemudian hidup, dia tahu dirinya, dia membandingkan bagaimana kamu dan saya, kita ini dibanding dengan dia. Aduh, nggak layak kita ini. Saudara, ini kesadaran pertobatan yang sangat dalam sekali. Tahu dirinya siapa. Dan tidak ada sesuatu yang dibanggakan. Apa yang dibanggakan, kamu penjahat kok. Kalau ngomong-ngomong, ya ingatlah aku, ingat apanya. Kan sama-sama ingin masuk surga semuanya. Tapi yang satunya tuh memperalat Tuhan Yesus, yang satunya tuh menghambakan diri pada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat penjahat ini menyumbang ke arah apa? Banyak orang katakan penjahat itu bersaksi belum, iya kan? Terus dia belum menunjukkan kualitas rohaninya, pertumbuhan rohaninya bagaimana. Saudara, saudara yang bisa nilai itu siapa? Tuhan. Yang bisa meneloskan, menyempurnakan, ya tetelesta itu. Sempurna itu siapa? Tuhan. Dan di atas kayu salib itu dia sempurnakan itu iman daripada penjahat ini. Jadi penjahat itu apa sih? Istilahnya itu hal-hal yang bisa dia lakukan, saudara. Kalau kita lihat, penjahat itu tidak menyumbang apapun, kecuali kebutuhan totalnya apa? Yaitu keselamatan dalam kuasa Mesias. Dan kalimat ini sejalan dengan Efesus pasal 2 dan juga Roma pasal 3. Dikatakan, saudara, kalau tangan kita masih memegang sesuatu, dan kita tidak melepaskan dunia ini, saudara-saudara nggak bisa menerima Kristus. Jadi kalau ada sesuatu yang kecil sekalipun yang kita sayangi itu masih kita pegang, saudara-saudara nggak bisa menerima Kristus. Tapi waktu kita menerima Kristus, saudara, dan kita menerima Kristus, maka Kristus yang memberikan dunia itu untuk kita, yang kita butuhkan untuk kita. Tapi kalau kita mencari dunia, ya segenggam tangan kita ini, yang terbatas ini yang bisa kita ambil. Tapi kalau Kristus mengatakan, kalau kamu memiliki aku, maka seluruh apa yang aku punya, aku akan berikan padamu. Kan gitu kan? Jadi warisan surgawi itu, yang milik anak Allah itu menjadi milik kita. Jadi bukan cuma yang kita pegang aja, Saudara. Seluruh kelimpahan dan hidup yang kekal itu milik kita. Itu jauh lebih daripada nilai emas perak dunia ini, Saudara. Jadi apa jasanya penjahat ini? Apa perbuatannya? Saudara nggak ada jasanya. Tetapi kalau kita lihat, dia melakukan keteladanan di mana? Saudara, yang nggak ada teladan perbuatan bagi kita. Nggak ada seperti yang kita minta, nggak ada. Tapi dengan waktu yang singkat, dengan 3 kalimat itu, kalau kita ucapkan, ya itu nggak lebih daripada 2 menit, saudara. Ya paling lama 5 menit lah. Hanya 5 menit, saudara. Dia memaparkan pada kita seluruh pengajaran tentang keselamatan dengan lengkap. Sampai ke eskatologi, saudara. Sampai ke masa yang akan datang Yesus sebagai Raja. Dari sekarang sampai akan datang. Ingatlah aku. Penjahat ini tidak pernah mendengar Yesus berkhotbah, khotbah di bukit dia nggak tahu, betul kan? Nah, suatu hari saya ketemu dengan ibu-ibu ya tentang esensi iman. Sesudah iman kita itu terletak pada apa sih sebenarnya? Ada seorang ibu yang sudah tua gitu ya. Ini di satu persekutuan gereja di Surabaya. Orang ya kalau nggak salah ini orang yang sudah tua sekali ya. Dan dia datang dan hanya didatangi oleh papa saya itu 2 kali lah. Ya, diajak ngomong terus ditolong. Waktu itu dikasih semacam sembako gitu, beras dan lain-lain. Terus cucunya dia kemudian dibantu sekolah, gitu. Ya, supaya dia sekolah. Terus kedua kali datang, bapak saya mengatakan, "Eh, mau nggak menerima berita sukacita, berita bahagia?" Dan dia tanya, bagaimana saya bisa terima hidup saya bisa bahagia? Terus diberitahu oleh papa saya, ada satu nama yang memberikan kita, menjamin kita, yaitu Yesus Kristus. Dan dia tidak memaksa. Kalau ibu mau terima, puji Tuhan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa gitu. Kenapa? Ya, saya sebagai seorang yang, ya, kita katakan orang
yang sungguh-sungguh mencintai Yesus, maka saya kalau mencintai orang yang juga bisa memberkati saya, memberkati orang, ya saya ceritakan orang kan gitu kan. Dia kasih ilustrasi banyak. Jadi kalau orang diberkati terus dia membagi. Nah, saya bukan berkat jasmani yang saya berikan pada ibu, tapi ini berkat yang jauh lebih besar daripada menyekolahkan anak, memberi sembako. Ini berkat hidup yang kekal. Nanti setelah kita mati di sini, itu ada kehidupan yang jauh lebih besar. Nah, ibu ini tiba-tiba terima, terima, ya. Nah, waktu ibu ini terima, saudara, saya tanya, pengetahuan teologi dia itu baru beberapa hari saja, tapi dia terima. Saya tanya, dengan seorang yang sudah berpengetahuan yang luar biasa, lulusan, wah, yang tertinggi gitu ya, tapi masih kadang-kadang ragu, sikap hidupnya nggak karu-karuan. Saudara, waktu saya lihat ibu ini, waktu dia percaya pada Tuhan Yesus, sepanjang hidup dia, penghasilan dia diberitahukan penghasilan dia harus dilakukan mempersembahkan pada Tuhan, karena papa saya waktu itu menganut ajaran perpuluhan sebagai persembahan hidup kan. Nah, diberitahu ibu ini, saudara tahu, ini orang miskin, makan aja susah. Dan waktu dia diberitahu dan dia dikasih modal untuk usaha, ya, modal waktu jualan nasi campur gitu. Dan dia lakukan itu, dan penghasilannya itu dikasih ke gereja. Dan diberitahu oleh papa saya, penghasilan sulung pertama kali kamu persembahkan pada gereja. Jadi hari itu 1 bulan dia dapat utuh seutuhnya. Dia tidak ambil, Sur. Dia kasih ke gereja. Kenapa? Ya dia bukan seperti apa ya, seperti utang piutang bukan, Sur. Dia berikan itu karena satu sukacita. Dia sudah dipelihara dengan makanan itu, udah dia senang sekali. Terus diberikan pada gereja. Dan sampai itu berjalan berjalan sampai dia bisa kontrak rumah kecil. Ya kontrak rumah kecil. Terus anaknya mulai besar. Nah sekarang anaknya belikan dia rumah. Dan berhasil anaknya jadi tentara. Sur. Jadi waktu saya lihat sampai hari ini itu siapa ini? Anak ini itu kalau pergi ke Surabaya itu ngasih persembahan ke mama saya, ibu ini. Itu anaknya ngasih persembahan ke mama saya. Itu terjadi 30 tahun yang lalu, lebih. Dan waktu saya lihat mama saya cerita, itu ibu ini ngasih mamamu uang katanya. Dia ingat dengan papamu. Terus dia cari. Kan waktu itu kita di gang 3 pindah ke gang 5 gitu. Dia cari akhirnya berita, oh sekarang ke gangnya pindah di sana. Dia cari, dia datang, dia kasih saudara. Bayangkan itu berapa puluh tahun yang lalu, orang ini bersyukurnya tuh nggak berhenti. Kenapa? Waktu dia kasih, dia mengatakan anaknya pinter-pinter, anaknya dipelihara Tuhan. Dan ini cucu dari ibu tadi itu yang sudah meninggal. Itu Tuhan pelihara, Saudara. Imannya dipelihara, kesehatannya dipelihara, anak cucunya dipelihara, dan dia bersyukur anaknya itu pinter-pinter, bisa juara kelas gitu kan. Kenapa, Saudara? Itu dari ibu yang janda miskin. Dia percayakan hidupnya pada Tuhan. Nah, saudara kadang-kadang kita melihat seberapa jauhkah pengertian ibu ini. Saya nggak tahu, saudara. Tapi yang saya tahu, dia memiliki kehidupan yang betul-betul seperti, ya kita lihat prinsip penjahat ini semuanya, dia miliki, saudara. Jadi waktu dia tahu hidup seperti itu, dia hanya Yesus miliknya dia. Jadi kalau dia nyanyi, hanya Yesus, kalau dia nyanyi nama Yesus itu, waduh dia kalau udah nyanyi itu walaupun suara dia nggak sebagus yang kita dengarkan, tapi kalau dia nyanyi itu nyanyi dalam hati. Suaranya kurang enak, nggak masalah bagi saya. Bagi papa saya nggak masalah. Kenapa? Karena dari hati dia. Daripada suara yang bagus dilihat orang ribuan orang nyanyi lagu-lagu yang indah gitu. Tapi hatinya nggak ada dengan ibu janda miskin ini. Dia nyanyi walaupun apal pun kurang gitu kan, suaranya pas-pasan, kadang fals gitu. Tapi dia waktu nyanyi, saudara, dia nyanyiannya tuh nyanyian dari hati. Jadi kita nilai apanya gitu ya. Saya kadang-kadang seringkali kalau saya punya murid itu, saya beritahu, jangan pernah kamu minder sekalipun. Jangan pernah minder. Kenapa? Yang pilih itu Tuhan, bukan orang lain, bukan dunia ini. Jadi kalau kamu hari ini dipilih, dipanggil menjadi hamba Tuhan, saudara, yang panggil kamu itu lebih besar dari segala-galanya. Dan kalau kamu dipanggil sebagai hamba Tuhan, maka semua orang itu harus hormat pada kamu, bukan hormat pada dirimu, hormat pada orang yang mengangkat kamu, pribadi mengangkat kamu. Siapa? Ya Tuhan. Kalau presiden mengatakan ini menteri saya,
ini utusan saya, maka kita hormat. Nah, kalau ini Tuhan, wah saudara, luar biasa. Jadi yang pertama apa yang kita lihat esensi iman daripada penjahat ini? Yang pertama adalah imannya tidak terletak pada pengetahuan, pada jasa, pada kesalahan moral. Apa yang salah? Nggak ada salahnya, Saudara. Atau ritual, nggak pernah dia lakukan. Atau keanggotaan komunitas gereja atau kerabian atau sinagog, nggak ada, Saudara. Dia ditolak semuanya. Pengakuan imannya tuh betul-betul murni, terbuka, dan tulus. Dan dia tertuju langsung pada imannya tuh objeknya langsung pada Tuhan Yesus. Yesus. Ia berkata kita memang selayaknya dihukum. Ini bukan rasa bersalah, saudara. Bukan rasa emosional. Bukan hanya rasa ya kita ini penjahat gitu. Bukan. Tapi ini adalah pengakuan menelanjangi diri. Forensik spiritual, saudara. Jadi secara pengakuan diri, dia mengaku dirinya adalah orang berdosa. Ini adalah doktrin yang membuka kebenaran-kebenaran sebelum kamu tahu dirimu berdosa. Saudara-saudara nggak akan tahu dirimu akan dibenarkan. Itu pintunya adalah sini, total depravity. Mengakui bagaimana dia tahu Allah itu betul-betul adil. Dia tahu Allah itu bisa mengampuni, bisa mengubahkan hati, dan dia tahu bahwa Yesus bisa lakukan itu. Saudara, tanpa pengajaran ini, saudara, tidak ada Injil. Yang kedua apa? Dia mengaku, bukan hanya mengakui dia bersalah, saudara. Bukan itu yang menyelamatkan dirinya, tapi dia mengakui Yesus tidak bersalah. Ini yang menyelamatkan. Pengakuan diri kita, Tuhan, aku ini orang berdosa. Tidak menyelamatkan kamu. Tapi kamu mengakui bahwa Yesus yang melakukan bagi saya, dia yang kudus, dia yang benar, dia yang tidak bersalah. Nah, itu yang membuat keberdosaan kita dijadikan mampu untuk dibebaskan dari ikatan dosa kita. Kita memang selayaknya dihukum. Dan dikatakan apa? Ia tidak berbuat sesuatu yang salah. Ini Inilah yang disebut sebagai apa? Hanya Yesus yang mampu melakukan menolong saya. Saya tidak layak. Bagaimana saya menolong diri? Oh, nggak bisa saya dalam kondisi ini. Maka kamulah yang tidak bersalah dalam konsep Mesias, saudara. Mesias itu harus sempurna, tidak bersalah, dan dia di dalam kebenaran tanpa kesalahan itu menolong kita yang tidak benar. Dan dia tahu konsep ini. Kristus Yesus sebagai juru selamat, saudara. Nikodemus tidak tahu ini, penjahat tahu ini, saudara. Tahu dari mana? Karena kerendahan hati. Jadi kerendahan hati kita tahu kita orang berdosa. Barulah mata kita dibuka oleh Tuhan tentang keindahan, kesucian, dan ketidakbernodaan Kristus. Ketidakbersalahan Kristus. Wah, ini luar biasa, Saudara. Inilah pengudusan. Inilah penjamin keselamatan. Tanpa Kristus yang tanpa dosa, saudara, saudara tidak akan bisa masuk dalam keselamatan. Jadi itu merupakan satu pengertian penggantian. Kamu tidak berdosa, saya berdosa. Nggak bisa. Yang tidak berdosa bisa datang pada yang berdosa. Yang berdosa bagaimana datang kepada yang tidak berdosa? Saya berdosa. Lah, ngomong apa saya berdosa? Yang gelap tidak bisa datang pada terang. Terang bisa datang pada gelap. Terang bisa ngusir yang gelap. Gelap nggak bisa ngusir yang terang. Saudara, itu prinsip Alkitab semuanya. Jadi ketidakberdosaan Kristus atau impeccability, ya istilah bahasa Latin ini ya, dalam bahasa Inggris, impeccability of Christ itu, saudara, itu jaminan bagi kita, kita mendapatkan keselamatan di situ. Nah, John Owen mengatakan kalimat ini, dikatakan bahwa kita, kebenaran Kristus itu ditanamkan, dihidupkan, dan ditumbuhkan dalam seluruh pohon ara kita yang terkutuk itu, yang sudah mati itu. Seperti tulang belulang yang mati, yang dilihat oleh seperti Yeskel itu ya, di pelembah bukit itu, dan kemudian tulang-tulang itu kemudian hidup kembali. Wah, saudara, coba nanti kita cek ya. Nah, kita melihat ini semuanya, dan mungkin suatu hari saya akan bawakan tentang tulang belulang ini. Kita lihat sih. Jadi bukan kebenaran manusia, bukan jasa manusia, bukan perbuatan manusia, tetapi kebenaran perbuatan jasa, ketidakbersalahan, kesucian, kekudusan Kristus yang ditanamkan, dihidupkan dalam diri penjahat ini. Jadi dia bisa mengatakan kalimat ini. Ya, pengakuan kerajaan Kristus yang tak terlihat.
Apabila engkau datang sebagai raja, tuntas, saudara. Jadi bukan hanya Yesus sebagai juru selamat. Yesus itu kan Yesua kan, Tuhan keselamatan. Bukan hanya itu, tapi dia mengingat sampai akhir. Jadi Kristusnya itu adalah Kristus yang telois atau eskatos, protos eskatos. Kristus yang omega, Kristus yang eskatos, Kristus yang telos. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan gitu. Coba kita lihat ya di dalam Ibrani. Coba kita kalimat ini kalimat yang perlu kita baca ya. Dasar. Jadi perhatikan dasar. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar yang tidak dikatakan ini. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, semua bukti itu harus kita lihat. Tapi iman, bukti tidak dilihat. Ya, bukti tidak dilihat. Harapan itu harus ada dasarnya. Bukti itu harus dilihat. Tetapi iman itu, saudara, tidak terlihat. Dan penjahat ini bisa melihat jauh ke depan dan dia melihat Kristus itu langsung di depan dia. Jadi iman dia itu langsung utuh, penuh, sempurna. Luar biasa ini. Kita kan masih masih belum lihat Tuhan Yesus kan. Kita fisik aja nggak lihat. Penjahat ini lihat, saudara. Fisik Tuhan Yesus seluruh kepenuhan Allah dalam Kristus dia lihat sendiri. Nah, kita tidak. Nah, kita harus hati-hati ya dengan apa? Dengan iman penjahat ini. Kenapa? Karena kita melihat prinsip-prinsip seluruhnya dijalankan oleh dia. Pertobatan hati, ketidaklayakan, melihat eh, hidupnya itu adalah hidup di dalam kebejatan seperti itu dan moralitas dia tidak pernah bisa layak sebagai orang yang ia ditolong pun nggak perlu ditolong karena dia penjahat. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya dibuka semua. Jadi apa sih mendorong seorang seperti penjahat ini datang kepada Tuhan? Apa dia takut neraka? Dia takut mati? Ya nggak akan, pasti mati hari itu kan. Apa yang mendorong imannya itu? Jawabannya satu, Sur. Hanya Allah yang menjadi kekuatan dan standar hidup dia. Dan setelah kematian itu, dia tahu ada urusan yang harus mereka hadapi, yang harus dihadapi. Apa urusan itu? Adalah hidup dan mati. Jadi penjahat ini tahu ada penghakiman, ada waktunya nanti bahwa dia akan menghadapi pintu, menentukan ke kiri, ke kanan, pintu jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Dia tahu. Jadi motifnya itu apa? Dia tahu bahwa dia sudah tidak layak lagi masuk dalam hidup yang kekal. Dia tidak punya waktu memperbaiki diri. Dia berada pada titik yang paling, katakan titik nadir. Ya, titik nadir, titik yang paling ambruk dalam hidupnya. Disebut sebagai spirit road conviction. Titik akhir dimurkai oleh Allah. Udah sebentar lagi kamu binasa kamu. Nah, kesadaran dari kuasa Roh Kudus inilah yang kemudian memberikan kekuatan bagi penjahat ini untuk apa? Melihat ada harapan, ada iman yang tebus segala ketidakberdayaan itu. Saudara, murka Allah itu akan bisa dihentikan pada saat kita datang, sujud menyembah, dan berdoa seperti bangsa Israel yang diminta oleh Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Bertobatlah bangsa Israel supaya murka Allah itu akan berhenti. Nah, saudara ini dilakukan oleh penjahat ini. Terus yang kedua apa? Motifnya tuh. Dia mengamat-amati Yesus. Kalimat Tuhan Yesus, sikap Tuhan Yesus. Dan bagaimana dia diolah, bagaimana dia melihat semua. Dan dia mendengarkan semuanya siapa orang ini. Jadi ada sesuatu yang menarik. Dan kemudian dia mengatakan kalimat yang belum kenal sama sekali dengan Tuhan Yesus. Terus dia menyebut nama, saudara. Yesus. Wah, saudara, ini menembus segala rintangan, saudara. Jadi kalimat Yesus ini, saudara, kalau saya nggak kenal orang, dikatakan, Agung, siapa kamu? Kenal aja enggak? Kamu siapa? Kan gitu.
Jadi sikap kita itu waktu nama itu disebut, saudara. Kalau nggak kenal, kalau nggak tahu, kamu SKSD, sok kenal, sok dekat gitu kan. Wah, kamu itu kipu-kipu gitu kan. Saudara, waktu Tuhan Yesus disebut dan waktu dia amati dan dia memutuskan kalimat terakhir dibuka dengan kata Yesus. Nah, ini pintunya, saudara. Yesus, ingatlah. Ini permohonannya, ini pintunya, ini permohonan. Dia sedang mengetuk pintu hati Tuhan dan dia memberikan satu apa ya kalau kita lihat eh, artinya tuh hati yang betul-betul kagum saudara, secara spiritual. Dia melihat, dia tambah dengan kan, iya beda saya dengan dia. Apalagi kamu, kita semua ini orang ini beda sekali. Dan waktu dia melihat dan dia percaya bahwa ini adalah Mesias. Tanpa tendeng aling-aling, saudara. Langsung dia percaya, Yesus, engkaulah Yesua, engkaulah keselamatan, engkaulah Mesias. Itu pengakuan secara langsung seperti itu. Jadi saudara, selain kita tahu ketidakberdayaan di kita, sejauh apa kita mengagumi Kristus, sejauh apa kita merindukan, terus memikirkan tentang Kristus dan seluruh hati kehendak, keinginan dia. Sejauh apa? Kita mengatakan, aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihimu Yesus. Tapi tingkah laku kita, seluruh hidup kita ini, apa pernah kamu berdoa memikirkan apa yang dipikirkan Yesus? Apa yang dikehendaki Yesus? Nah, seseorang yang sudah dipanggil sebagai hamba Tuhan, otomatis seluruh hidupnya itu kan dia lakukan untuk mengajar, memuliakan Tuhan, terus seluruh dilakukan untuk semua kehendak Tuhan. Itu kalau yang kita lihat hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya konsentrasi ke sana ya. Tapi kalau untuk jemaat, saudara, saudara kita sepertinya, oh itu kan untuk hamba Tuhan, Pak. Bukan loh, saudara. Penjahat ini itu mengagumi Tuhan Yesus dengan segala sesuatu yang dia lihat dan dengan waktu yang hanya beberapa menit atau ya nggak sampai berapa jam itu, saudara, dia mendapatkan pengetahuan utuh tentang Kristus. 7 kalimat itu dia dengar, langsung didengar, saudara. 7 kalimat ringkasan dari seluruh teologi tentang Kristus sebagai keselamatan itu dan juga tentang Bapa siapa, dia mendapatkan itu, saudara. Wah, ini luar biasa gitu ya. Jadi ia tidak meminta surga tanpa Kristus. Ingatlah aku. Jadi dengan Kristus, surga itu diberikan pada kamu. Tuhan, aku ingin masuk surga. Tuhan, saya ingin masuk surga. Hidupmu tidak serupa dengan Kristus. Saudara nggak akan bisa masuk surga. Tapi kalau kamu mau hidup seperti Kristus, surga itu jaminan kamu. Jadi mau kemana? Oh, saya mau ke surga. Nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Tanpa Kristus, semua agama mau ke surga semua. Tapi tidak bisa masuk surga. Kalau kamu tidak Yesus, Yesus, sebut Yesus baru masuk surga. Kenapa? Karena pintu gerbangnya surga itu dibuka dan ditutup oleh siapa? Ya, oleh nama Yesus. Passwordnya itu kan. Login pinnya itu Yesus Kristus. Saudara, ini yang betul-betul kita harus buka hati kita ya. Jadi Jonathan Edwards pernah mengatakan ini, iman sejati lahir ketika jiwa melihat keindahan moral Kristus dan kebejatan dosa kita bersamaan. Jadi waktu kita melihat Yesus yang tidak bersalah, yang kudus, kita tahu diri kita, langsung kita, ya Tuhan, siapa saya? Nah, itu yang menjadi inti buku Institutio dari John Calvin. Mengerti Allah, mengenal Allah, akan mengenal diri. Itu intinya itu di situ, saudara. Pengetahuan Allahnya itu. Di dalam Kristus itu dia mendapat ini. Jadi John Calvin itu dan seluruh kaum Puritan Reform itu Christ center semua. Banyak orang kata, Pak, Trinitas Pak gitu. Iya, saya tahu. Kamu nggak tahu aja. Kamu ngomong Trinitas, Trinitas, kamu kenal Trinitas dari mana kalau bukan Tuhan Yesus yang bukakan? Itu kuncinya di arketelosnya itu di Tuhan Yesus. Kan udah saya katakan Alfa Omega. Tanpa Alfa Omega, kamu nggak akan kenal Bapak, Roh Kudus nggak akan bisa. Itu kunci di situ. Bukan berarti kita Christ Center itu tidak percaya Trinitas. Bukan, Sir. Christ Center itu merupakan pintu membuka seluruh keindahan rahasia Tritunggal itu, Sir.
Ini loh pintunya. Kalau kamu nggak ini, kamu Tritunggal belajar nggak percaya ini, ya nggak ada gunanya. Sama, ingin ke surga tapi nggak kenal Kristus, nggak bawa nama Yesus, nggak bisa. Oh Tritunggal tapi nggak percaya sama Tuhan Yesus, nggak ada gunanya. Keindahan Kristus di dalam kebejatan kita. Justru itu melihat sesuatu yang indah di balik tubuh yang hancur. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Saudara, berpusat pada Kristus, pada anugerah, bukan berpusat pada tingkah laku diri kita. Seluruh ucapan bejat ini itu bukan perbuatan agama, bukan. Tapi itu adalah sesuatu pengenalan akan Kristus. Waktu dia membandingkan temannya dengan dia, kita ini penjahat yang layak dihukum. Tapi dia kan tidak. Saudara, ini bukan perbuatan agama, ini bukan kata-kata khotbah agama, bukan, saudara. Ini adalah luapan dari pengetahuan yang mengenal siapa ini Yesus ini. Ia tidak mengakui apa jasanya, mau jasa nggak ada, mau bajingan jasa apanya, nggak ada, saudara. Nah, kenapa Tuhan Yesus memakai contoh yang terakhir dalam hidupnya, di ujung hidupnya, bukan rasul-rasul, bukan, saudara. Bukan Yohanes, bukan Petrus, apalagi Rasul Paulus, bukan. Dia angkat penjahat ini, saudara. Supaya apa? Semua rasul itu punya kerendahan hati. Nih, lihat ini. Kerasulan tanpa kerendahan hati nggak ada gunanya semua. Kerasulan tanpa belas kasihan nggak ada rasul. Dan salah satu kalimat Rasul Paulus mengatakan apa? Bukti kerasulan adalah hati yang berbelas kasihan. Itu, Saudara. Waktu sidang Yerusalem, selalu ingatlah orang miskin dalam bentuk realitanya. Kenapa Rasul-Rasul itu tidak puas? Kenapa? Dia lupa, itu banyak orang miskin nggak tertangani. Saya baca Alkitab, belajar-belajar. Terus bagaimana? Angkat 7 diaken. Saudara, kenapa? Itu kelemahan rasul. Kerasulan punya kelemahan. Apa kelemahan? Dibantu untuk memperhatikan orang miskin. Jadi waktu 7 diaken diangkat, itu menunjukkan apa? Kelemahan daripada kerasulan. Kerasulan perlu dibantu. Hamba Tuhan perlu dibantu. Iya, saudara. Saya nggak mungkin kerjakan semuanya itu dalam satu gereja. Nggak mungkin, saudara. Dan kita perlu apa? Kerajaan Allah itu semua itu harus dengan kerendahan hati. Jadi bukan pamer-pamer, oh saya lebih mampu. Bukan, saudara. Dengan kerendahan hati seperti penjahat ini. Mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan pelayanannya, mempersembahkan waktunya, tenaganya. Saudara-saudara diberkati Tuhan luar biasa. Dan saya percaya, saudara kalau punya keturunan, Tuhan berkati. Nggak mungkin orang-orang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Keturunannya tuh bambung, terlunta-lunta, minta-minta miskin itu. Nggak mungkin. Kecuali, ya itu, orang-orang yang di dalamnya itu keterlaluan. Ya, tidak berbelas kasihan. Jadi gereja yang tidak berbelas kasihan anggotanya cuek-cuek semua. Terjadi apa biarin jadi apa. Saudara-saudara nggak akan bisa masuk ke kerajaan Allah. Tanpa kerajaan Allah, penyembahan kita tanpa belas kasihan, saudara nggak bisa melihat kerajaan Allah. Itu kunci. Jadi bisa melayani Tuhan sebaik-baiknya, tapi tanpa belas kasihan. Kamu tidak memperhatikan orang sekelilingmu, tidak punya hati menolong apa. Nggak ada gunanya, saudara. Kita bukan begereja hanya menerima pengetahuan firman Tuhan yang bagus, bukan, saudara. Tapi hati yang tahu belas kasihan. Nah, itu luar biasa. Ya, dikatakan di sini motifnya adalah anugerah, bukan pada diri, bukan kekuatan diri. Ya, jika engkau menilai layakkah aku? Nah, saudara nggak layak. Dikatakan, aku tidak layak Tuhan. Siapakah aku ini? Dan seluruh nabi-nabi semua sama. Tuhan, siapa aku ini? Aku najis bibir, najis. Iya, saya ngomong gitu. Musa juga katakan, jangan, siapa saya ini? Aku nggak bisa ngomong. Semua nabi, semua rasul punya kelemahan-kelemahan, semua punya. Tapi Tuhan mengatakan, kalau aku yang mengangkat kamu, aku memilih kamu, aku yang akan memperlengkapi kamu. Dan saya beritahu orang-orang, murid-murid saya yang waktu masuk sekolah Tuliga itu, dia nggak tahu, Pak, saya pikir ini sekolah pendidikan. Loh, kok saya jadi hamba Tuhan? Saya beritahu, kamu berdoa, jika kamu dipanggil oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan dengan cara yang tanda petik, yang salah gitu kan. Dan jika kamu dipanggil, kamu akan diperlengkapi Tuhan. Tapi jika tidak dipanggil, ya jangan di sini. Saya beri penjelasan. Nah, saudara, ini kita melihat perbedaan radikal sistem agama dengan sistem iman gerejawi. Apa?
Seluruh agama meminta kita melakukan, 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 melakukan. Ini, itu, ini, itu, ini, itu. Doa ini, doa itu, doa ini, doa itu. Maka kamu akan diterima. Semakin kamu berdoa, semakin kamu melakukan, semakin kamu layak untuk menerima keselamatan. Kekristenan sebaliknya. Semakin kamu melakukan, semakin kamu rohani, semakin muak Tuhan melihat seluruh kerohanian itu. Engkau diterima dalam Kristus, maka engkau diubahkan. Jadi waktu saya melayani, saya melakukan seluruh tanda petik, bentuk-bentuk kesalehan, perbuatan baik, saudara. Itu bukan nyogok Tuhan. Bukan supaya kita layak, bukan. Itu bermula dari ketidaklayakan kita. Dan kita melayani dengan penuh belas kasihan. Ini karena Tuhan yang memberikan saya berkat. Jadi pelayanan itu, saudara, itu berkat, saudara. Ada orang, aduh Pak, susah ya melayani berat itu. Itu salah itu pikirannya. Kenapa salah? Ya berarti dia seperti agama. Tapi kalau bukan agama dalam iman, saya melayani berat, aduh penuh sukacita Pak. Kenapa? Yesus bersama dengan saya. Nah itu pelayanan. Tapi kalau adu berat, Pak, aduh ya, ah, saya bosan, Pak. Saudara, karena saudara tidak memiliki hubungan dengan Kristus, Yesus. Nah itu, penjahat ini punya hubungan. Dan sekarang dia mati yang tadinya mati tanpa harapan, mati jadi bajingan, sekarang mati dengan dignity, martabat yang baru. Anak-anak kerajaan Allah mati, dijamin oleh Tuhan. Kamu masuk Firdaus bersama dengan aku. Wah, dia mati dengan bangga, saudara. Jadi udah beda dia. Kalau penjahat itu matinya, aduh sengsara gitu. Dia mati dengan apa? Dengan ketundukan, dengan kerendahan hati. Dan dengan sukacita yang luar biasa. Masuk gerbang kematian, saudara. Nah, saya harapkan kita semua bisa di sana. Nah, saudara perhatikan, dalam iman reform ya, atau puritan, sakramen adalah tanda materai dianugerahkan. Itu tanda, saudara. Jadi sakramen, baptisan atau perjamuan kudus, itu tidak menyelamatkan. Jelas sekali. Tapi itu tanda orang-orang itu diselamatkan. Oh, ini orang diselamatkan baru dibaptis. Jadi kalau dibaptis tanpa keselamatan, saudara, itu sebenarnya kesalahan dari orang yang baptis. Dia harus ngaku dulu. Oh, percaya Tuhan Yesus, baptis saja. Saudara harus menguji semuanya. Enggak sembarangan. Terus saya tanya, apakah penjahat ini dibaptis? Enggak. Penjahat ini menerima perjamuan kudus? Enggak. Tetapi dia lakukan itu, dia dapatkan itu. Jadi gereja itu sarana, saudara. Gereja itu bukan keselamatan. Jadi kalau di Katolik gereja itu keselamatannya. Kalau di kita enggak. Gereja itu udah diri kita. Kita ini sudah diselamatkan. Tetapi Kristus yang mengikat seluruhnya. Seluruh rahasia itu. Ya, rahasia terdalam keselamatan ilahi. Yang pertama, keselamatan berakar pada pribadi Kristus, bukan pada sistem gerejawi, organisasi, atau apapun. Dan Kristus yang membukakan seluruh diri kita yang berdosa. Yang kedua, saudara, Kristus menggantikan kita. Sehingga dia yang dihukum, dia menerima semuanya, penaltinya, hukumannya, dan kemudian dia menerima kutukan itu. Dan seluruh orang-orang di dalam Yesus, nama Yesus, sudah dicabut semua kutukannya. Jadi iman itu bergantung pada Kristus. Iman itu diberikan pada kita supaya apa? Kita bisa menerima sesuatu yang sulit dan tidak mungkin diterima oleh otak kita, pikiran kita. Apa? Kematian Kristus, penderitaan Kristus yang menjamin kita. Jadi yang ketiga itu tentang iman yang bergantung total. Bukan iman kita lakukan, bukan iman sesuatu yang kita kejar. Iman itu baru kita dapat. Bukan iman yang menghidupkan, iman yang melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Bukan iman yang dihasilkan perbuatan, bukan, Sir. Jadi Yakobus dengan Paulus sudah pernah saya jelaskan ini. Tanpa kekuatan roh yang mengerjakan ini, maka penjahat itu nggak bisa, Sir. Jadi kalau kita lihat dari panggilan, terus pertobatan, regenerasi, terus iman, pembenaran, jaminan, terus ke dalam seluruh Yesus datang kedua, iman yang seluruhnya ini komplit ada di dalam hidup penjahat ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Suruh perhatikan.
Tidak ada orang yang terlambat untuk diselamatkan. Jadi setiap kita menghadapi orang-orang sakit, orang dalam kondisi yang terakhir, kritis, dan sudah titik akhir gitu ya, orang sakit ataupun siapapun dia, saudara, saudara kalau mengabarkan Injil, beritahu. Apakah itu orang tua kita, apakah itu mungkin nenek kakek kita, atau anak kita, atau siapa, atau suami istri. Saudara beritahu, tidak ada yang terlambat untuk diselamatkan. Saudara jangan meremehkan waktu Tuhan. Wah, udah puluhan tahun Pak, saudara, Tuhan bisa mengubah semuanya. Yang kita nggak tahu. Penjahat itu loh, di titik ujungnya cuma berapa menit aja bisa diubah oleh Tuhan. Apalagi kita. Yang kita tahu bahwa tidak ada orang yang lain. Kita berikan sikap hidup ini. Dan kita berikan sikap hidup yang melayani dengan sukacita, dengan kerendahan hati. Yang kedua, tidak ada sistem manusia yang bisa menjamin keselamatan. Tidak ada sistem agama yang menjamin keselamatan. Dan hanya satu nama di atas segala nama. Kisah 4 ayat 12. Tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, yang ketiga, iman tidak bisa digantikan dengan ritual apapun. Ritual adalah bentuk ekspresi iman dan keselamatan kita. Dan tidak boleh menggantikan. Oh, kalau nggak dibaptis kamu nggak selamat. Saudara, itu ajaran melawan firman Tuhan. Oh, kalau kamu nggak perjamuan kudus, minum roti ini, wah kamu nggak diselamatkan. Bukan berarti kita menghina perjamuan, bukan, Saudara. Tapi yang esensial itu adalah hatinya, bukan tingkah lakunya. Ya, hatinya. Dan hatinya kalau benar, tingkah lakunya itu pasti sesuai dengan hatinya. Pohon baik, buahnya pasti baik. Yang keempat, saudara, tidak ada dosa yang bisa menutup kuasa salib. Tidak ada dosa yang melampaui kuasa dari salib. Dan tidak ada iman sejati tanpa pertobatan sejati. Jadi salib itu adalah kekuatan yang menembus dosa sekuat apapun dan sedalam apapun. Saudara, Tuhan Yesus bisa tembus. Perzinahan, perampokan, kutukan semua. Yesus dikutuk-kutuk-kutukan nih, termasuk sampai nih Rasul Paulus kan ngutuki Tuhan Yesus juga. Tetapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, nah tidak ada ampun. Tapi menghujat anak manusia, diampuni. Jadi jangan takut dengan orang yang lain mengatakan, oh Yesus itu diolok-olok, dihujat. Jangan takut, saudara. Masih bisa diampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, nggak ada obatnya, saudara. Di situ. Jadi sebagai penutup ya, saudara, penjahat itu menunjukkan satu kekuatan keselamatan yang mengubahkan, membalikkan seluruh cara berpikir agama. Dia memberikan jiwanya yang hancur dan dia melihat kemuliaan kekudusan Kristus. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya yang dia tahu hanya bisa dilakukan pada saat Yesus memberikan dirinya sebagai anak domba Allah. Dia meletakkan seluruh keinginan untuk menjadi raja, menguasai semuanya. Perampok itu kan ingin segala sesuatu, rakus. Dan dia letakkan seluruh kerakusannya itu, ketamakannya, keinginannya itu di dalam satu. Dia menjadi melayani keinginan Kristus. Inilah perbedaan mutlak antara anugerah dan agama. Apakah iman kita bertumbuh pada kekuatan ini atau pada agama-agama yang mempengaruhi kita? Jawabannya, kita harus berjalan bersama dengan anugerah Tuhan. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapak yang baik,